Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Dini Suryani. Jangan lupa di masa pandemi seperti saat ini kita harus selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi, serta jangan lupa untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta jaga jarak dan hindari kerumunan. Nah, bagaimana? Sudah siap belajar? Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Ibu Dini. Makasih yang sudah subscribe dan yang belum ditunggu ya. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal SPD kemarin yang sudah kalian hadapi ya. Kira-kira bagaimana ya nilainya? Kalau penasaran, langsung saja kita cek soal-soalnya berikut ini. Baik, langsung saja kita bahas tentang soal matematika tanggal 25 Mei 2021. Oke, nomor 1, hasil dari 468 tambah 336 dikurangi 246 yaitu A 558. Nomor 2, hasil dari 816 ditambah 412 dibagi 4 dikali 14. Pertama kita hitung dulu pembagiannya. 412 dibagi 4 yaitu 103, lalu dikalikan 14 hasilnya 1442. Lalu setelah itu ditambahkan 816 jadi hasilnya D 2258. Nomor 3, hasil dari negatif 12 ditambah negatif 9 dikurangi 7. Jadi hasilnya adalah negatif 28 D. Nomor 4, hasil dari 9 pangkat 3 dikurangi akar dari 576 dibagi akar 3 dari 1728 dikali 14 pangkat 2. Hasilnya yaitu, pertama kita uraikan dulu, 729 dikurangi 24 dibagi 12 dikali 196. Pertama pembagiannya dulu, 24 dibagi 12 hasilnya 2. Lalu dikalikan 196 hasilnya 392. Setelah itu 729 dikurangi 392 hasilnya A 337. Nomor 5, ruang ujian ditata kursi, banyak kursi tiap baris sama. Kursi Andi berada pada baris ketiga dari depan dan baris keempat dari belakang. Di sebelah kanan terdapat 2 kursi dan 5 kursi sebelah kirinya. Di depan kursi peserta terdapat 4 kursi untuk pengawas ujian. Banyak kursi dalam ruangan tersebut ada. Nah, pertama digambar dulu. A itu ibaratnya adalah Andi ya. Kemudian dibuat bulatan, ke kanan 2, ke kiri 5, lalu ke depan 2 atau ke atasnya itu depan ya, ke depan 2 dan ke belakang atau yang ke bawah itu 3. Nah, setelah itu di depan ditulis kursi pengawas ada 4, maka 8 dikali 6, lalu hasilnya 48 ditambahkan kursi pengawas 4, jadi 48 tambah 4 sama dengan 52 atau C. Nomor 6, EPB dari 36, 48 dan 84 adalah, pertama kita buat dulu form faktor 36, 48, 84 ya seperti biasa. Lalu kita cari EPB-nya. EPB itu adalah angka yang sama, kemudian dicari pangkat yang terkecil ya. Jadi hasilnya 2 pangkat 2 dikalikan 3 yaitu B. Nomor 7, Bu Ani belanja di toko Barokah setiap 3 hari, Bu Budi setiap 4 hari, dan Bu Chandra setiap 5 hari. Mereka bertiga belanja bersama pertama kali tanggal 14 Januari 2021. Mereka bertiga belanja bersama kedua kalinya tanggal. Nah, ini berarti membuat KPK terlebih dahulu. KPK dari 3, 4, dan 5 yaitu 60. Tinggal dikalikan ya. Nah, setelah tahu 60 KPK-nya, mari kita hitung bulannya. Dimulai dari Januari, karena Januari itu 31 hari, karena pertemuan pertamanya 14 Januari, maka 31 dikurangi 14, hasilnya 17. Lalu ditambahkan bulan Februari itu ada 28 hari, jadi hasilnya 45. Nah, karena tadi KPK-nya 60 dikurangi 45, maka sisanya 15, maka itu jatuh pada tanggal 15 Maret 2021 B. Nomor 8, urutan pecahan yang terbesar adalah
30/12 kita jadikan dulu pecahan desimalnya 2,500, lalu 11/5 itu sama dengan 2,200, 213% sama dengan 2,130, lalu 2,133, dan yang terakhir 21/8 sama dengan 2,125. Jadi urutannya adalah C. Nomor 9, Ibu mempunyai tepung terigu 1/7/8 kg. Ibu membeli 3/4 kg tepung terigu. Tepung tersebut digunakan untuk membuat kue 1/3 kg tepung terigu. Tepung terigu ibu yang belum digunakan ada, maka pertama kita tambahkan dulu stok dan yang dibeli ibu ya, 1/7/8 ditambah 3/4, lalu dikurangi untuk kue 21/3. Maka dijadikan dulu pecahan biasa 15/8 ditambah 3/4 dikurangi 7/3, lalu disamakan dulu penyebutnya ya, berarti KPK-nya itu 24. Nah, jadi hasilnya adalah 7/24 kg. B. Nomor 10, siswa SD bahagia 60% diantaranya adalah laki-laki. Selisih siswa laki-laki dan perempuan adalah 60 anak. Pada hari Selasa, 4 anak perempuan dan 8 anak laki-laki tidak masuk sekolah. Banyak siswa SD bahagia yang masuk pada hari Selasa ada titik-titik. Nah, pertama karena tadi disebutkan bahwa 60% laki-laki, maka laki-laki dan perempuan dicari dulu ya. Karena tadi pria itu atau laki-laki 60%, maka sisanya 40% adalah perempuan. Maka kita buat dulu perbandingan L banding P, 60/40. Kita perkecil jadi 6/4, lalu diperkecil lagi 3/2. Nah, karena selisih yang diketahui yaitu 60 anak, maka perbandingannya dikurangi 3 kurangi 2 yaitu 1. Lalu kita bisa cari yang laki-laki yaitu 3/1 dikali 60 sama dengan 180. Karena tadi ada yang tidak masuk 8, berarti 172. Lalu perempuan 2/1 dikali 60 sama dengan 120. Dikurangi tadi yang tidak masuk ada 4 anak, jadi 116. 172 ditambahkan 116 sama dengan 288. Jawabannya adalah C. Nomor 11, Dani dan Dayu mengikuti lomba balap sepeda jarak jauh. Catatan waktu yang ditorehkan Dani 2 jam 45 menit 49 detik, sedangkan Dayu 3 jam 12 menit 23 detik. Selisih waktu yang ditorehkan oleh keduanya adalah titik-titik detik. Maka pertama kita kurangkan dulu ya, 3 jam 12 menit 23 detik dikurangi 2 jam 45 menit 49 detik, hasilnya 26 menit 34 detik. Lalu semuanya dijadikan detik, jadi 26 menit itu dikalikan 60 jadi 1560 detik, lalu ditambahkan 34 detik, jadi hasilnya adalah A, 1594 detik. Nomor 12, Pak Prapto menyambung 3 buah kayu yang panjangnya 1,8 meter, 20 desimeter, dan 185 cm. Ketiga kayu tersebut disambungkan dengan menghimpitkan ujung-ujungnya sepanjang 18 cm. Panjang kayu hasil penyambungan adalah titik-titik cm. Maka pertama kita ubah dulu menjadi cm semua. 1,8 meter yaitu 180 cm. 20 desimeter berarti 200 cm. Lalu ditambahkan 185 dikurangi, karena tadi yang dihimpitkan 3 kayu maka yang berkurang ada 2 himpitan, jadi 2 dikali 18 cm yaitu 36. Maka hasilnya 180 ditambah 200 tambah 185 dikurangi 36 yaitu 529 cm. C. Nomor 13, Edo berjalan menuju rumah Dodi dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Pada waktu bersamaan, Dodi berjalan menuju rumah Edo dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam. Jarak rumah Edo dan Dodi 4 km. Mereka berpapasan pada jarak titik-titik dari rumah Edo. Nah, maka pertama dicari dulu waktu berpapasan, yaitu jarak dibagi kecepatan A ditambahkan kecepatan B. Maka 4 dibagi 6 tambah 4 atau 4/10 jam. Lalu kita bisa cari jaraknya, karena yang ditanyakan dari rumah Edo, maka kecepatan yang dimasukkan adalah kecepatan Edo. Maka 6 dikali 4/10 sama dengan 2,4 km. D. Nomor 14,
Luas bangun tersebut adalah, ini adalah sebuah trapesium, maka luasnya adalah setengah dikalikan D1 tambah D2 dikali tinggi, sama dengan setengah dikalikan 14 tambah 20 dikali 4, jadi hasilnya 68. A. Nomor 15, Pak Darno memiliki dua meja berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 126 cm dan ukuran lebar sepertiga panjangnya. Di sekeliling tepi setiap meja tersebut diberi lapisan aluminium. Panjang minimal aluminium yang dibutuhkan adalah, maka pertama cari dulu panjang 126, maka lebarnya sepertiga dikali 126 sama dengan 42. Keliling dua persegi berarti 2 dikali panjang tambah lebar kemudian dikali 2, maka 2 dikali 126 tambah 42 dikalikan 2. 2 kali 168 dikali 2 yaitu hasilnya adalah 672 cm. D. Nomor 16, keliling bangun tersebut adalah, karena ini sebuah lingkaran, setengah lingkaran ya, jadi kita masukkan saja keliling setengah lingkaran sama dengan setengah dikali pi dikali diameter. Setengah dikali 22/7 dikali diameternya 14, jadi hasilnya adalah 22 meter. B. Nomor 17, Pak Budi mempunyai kolam renang berbentuk balok berukuran panjang 10 meter, lebar 6 meter, dan kedalaman 1,5 meter. Sisi bagian dalam kolam renang di keramik. Luas bagian kolam renang yang di keramik adalah, pertama jangan lupa ini sama seperti gambar balok ya. Namun karena kolam renang itu tidak bertutup, jangan dihitung tutupnya ya. Jadi kita hitung dulu 2 dikali panjang dikali tinggi ya. Jadi 2 dikali 10 kali 1,5 sama dengan 30. Lalu alasnya panjang dikali lebar 10 dikali 6 sama dengan 60. Lalu sisi kiri kanannya 2 dikali tinggi dikali lebar sama dengan 2 dikali 1,5 dikali 6 sama dengan 18. Kita jumlahkan hasilnya 30 tambah 60 tambah 18 yaitu 108 meter persegi, yaitu B. Nomor 18, berikut adalah sifat-sifat bangun datar. Bangun datar tersebut adalah, pertama sifatnya adalah memiliki dua pasang sisi berdekatan sama panjang, 2 memiliki sepasang sudut sama besar, 3 memiliki diagonal yang berpotongan saling tegak lurus, yang keempat memiliki satu simetri lipat. Kata kuncinya ada di satu simetri lipat yaitu B, layang-layang. Nomor 19, hasil pencerminan terhadap garis P yang tepat adalah C. Kemudian nomor 20, sebuah akuarium berbentuk balok berkapasitas 288 desimeter kubik. Alas akuarium berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 desimeter. Setengah bagian akuarium terisi air. Ketinggian air pada akuarium adalah, pertama kita cari dulu volume balok itu kan sisi pangkat 3. Jadi karena tadi sudah diketahui volumenya, yang dicari adalah tingginya, maka tinggi sama dengan volume dibagi sisi kali sisi. Jadi 288 dibagi 6 kali 6. Maka 228 dibagi 36 sama dengan 8 cm. Karena tadi yang terisi air hanya setengahnya saja, maka setengah dikalikan 8 sama dengan 4 desimeter yaitu A. Nomor 21, sebuah tempat air berbentuk tabung dengan diameter 20 cm, berisi air dengan ketinggian 56 cm. Seperempat bagian air tersebut digunakan untuk memasak. Air yang masih ada dalam tempat air tersebut adalah, karena tadi digunakan seperempat untuk memasak, kita cari dulu sisanya. 1 dikurangi seperempat sama dengan 3/4. Lalu volume sama dengan 3/4 dikali VR kuadrat kali T, karena berbentuk tabung ya, masukkan rumus tabung. 3/4 dikali 22/7 kali 10 kali 10 dikali 56, maka hasilnya 13.200. B. Nomor 22, perhatikan data hasil panen kebun buah berikut ini. Maka harus bisa membaca tabel ya, berdasarkan diagram. Maka tabel yang tepat untuk menyajikan data pada diagram tersebut adalah C ya. Hari Minggu pertama itu adalah
jambu 180, jeruk 140. Minggu kedua jambu 200, jeruk 180. Lalu minggu ketiga jambu 240, jeruk 200, dan minggu keempat jambu 320, jeruk 240. Lalu minggu kelima 320 jambunya, jeruknya 420, dan minggu keenam yang terakhir jambunya 280, jeruknya 380 kg. Nomor 23, perhatikan gambar berikut. Diagram tersebut menunjukkan jenis buku di Perpustakaan Sari Ilmu. Banyak buku cerita anak, 108 eksemplar. Jumlah buku cerita rakyat dan sains ada titik-titik. Nah, pertama kita cari dulu persenan dalam diagram lingkarannya. Karena novel itu berbentuk siku-siku, maka 25%. Jadi antara sains, cerita anak, dan novel itu karena setengah lingkaran jadi 50%, maka cerita anak bisa dicari tahu ya, yaitu 50% dikurangi 25 dikurangi 16 ya. Jadi hasilnya yang cerita anak itu 9%. Lalu yang cerita rakyat pun bisa diketahui, cerita rakyat dengan pengetahuan umum itu berbentuk setengah lingkaran, maka 50%. Jadi cerita rakyat sama dengan 50 dikurangi 18 sama dengan 32%. Nah, setelah itu kita cari jumlah buku cerita rakyat. Nah, cerita rakyat berarti 32/9 yang diketahui kan 9% ya, dikali 108 sama dengan 384. Lalu setelah itu kita cari yang sains. Sains itu 16/9 dikali 108 sama dengan 192. Karena yang ditanya jumlah buku cerita rakyat dan sains, maka 384 ditambah 192 sama dengan 576D. 24. Data nilai ulangan harian Susi sebagai berikut. Rata-rata nilai ulangan tersebut adalah, karena mencari rata-rata maka datanya dijumlahkan terlebih dahulu. Setelah dijumlahkan kita dapatkan 690, lalu karena ada 8 nilainya dibagi 8 jadi 86,25 D. Nomor 25, data berat badan kilogram siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Modus data tersebut adalah, maka kita cari modus itu berarti yang paling banyak, yaitu A 30, yaitu 7 anak. Nah, bagaimana? Mudah ya sebenarnya ya. Kalau kalian belajar pasti nilainya memuaskan. Nah, sekian saja dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan Ibu mengucapkan mohon maaf lahir batin walaupun sudah terlambat kemarin ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.